Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsara Aditya. Nomor NIM saya 24207052. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Jadi, menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Selanjutnya mengenai sifat-sifat bahasa. Bahasa sebagai sistem. Hakikat bahasa berdasarkan sifat sebagai sistem dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur dan terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang paling berhubungan secara fungsional. Yang kedua, bahasa sebagai perlambang. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli, disebutkan bahasa sebagai lambang ataupun simbol. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini sebagai kajian ilmu semiotika atau semologi. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan membuat makna, meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara membuat makna berfaedah. Setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, bahasa bersifat konvensional. Bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambang yang sudah ada. Jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang kelima, bahasa sebagai bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarangan bunyi. Jadi, bunyi yang dimaksudkan adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa font dan fonem. Setidaknya dari font dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Yang keenam, bersifat arbitrer. Sementara yang disebut dengan arbitrer adalah bunyi yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarang bunyi ataupun simbol. Misalnya, nama hewan kuda di Jawa tidak disebut sebagai kuda, tetapi disebut sebagai jaran. Yang ketujuh, bersifat produktif. Sifat bahasa sebagai yang produktif, maksud dari kata produktif, bahasa memiliki banyak arti dari makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Bahasa memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Demi menghasilkan bahasa yang produktif dibutuhkan seni menulis, seni mengembangkan dan menguraikan imajinasi. Yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Jika kamu perhatikan, hakikat bahasa itu unik, apalagi jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja berbeda. Tentu saja memiliki arti yang unik. Yang kesembilan, bersifat universal. Selain unik, hakikat bahasa bersifat universal. Jadi, bahasa yang bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Yang kesepuluh, bahasa memiliki variasi. Hakikat bahasa dari segi sifat memiliki variasi yang beragam. Bahasa daerah orang Jogja dengan bahasa daerah orang Semarang tentu saja berbeda meskipun masih satu pulau Jawa. Bahasa Solo dengan bahasa Sunda pun juga memiliki keragaman yang berbeda. Yang ke-11, bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Salah satu sifat bahasa yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat dari logat bahasanya. Materi selanjutnya mengenai fungsi bahasa.
Jadi fungsi bahasa yang pertama sebagai komunikasi, yang kedua sebagai adaptasi, yang ketiga kontrol sosial, yang keempat memahami diri, yang kelima ekspresi diri, keenam memahami orang lain, ketujuh berpikir logis, dan kedelapan membangun kecerdasan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu kedudukan materi yang terakhir yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia di dalam kedudukan bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebangsaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Selanjutnya alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedudukan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia persatu, bahwa persatuan bieto tak tuapuk ngono. Kedudukan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur ketiga dari ya ampun. Kedudukan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni.